Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendapatkan informasi kegagalan daripada usaha membuat lumbung pangan Indonesia. Bertriliun-triliun rupiah digelontorkan untuk membuka lahan, entah itu hutan, entah itu lahan gambut di berbagai pulau. Di Irian Jaya yang berada di paling timur Merauke, pada menjelang merdeka dulu, Belanda telah mempersiapkan, belum digarap secara sempurna, kemudian ditinggalkan karena terjadi kemerdekaan daripada Republik kita, tanah air Indonesia. Kemudian diulang kembali pada tahun-tahun belakangan ini, ribuan hektar, namun terbengkelai. Kalau 1.000 umpamanya, kemudian yang tergarap itu 100, itu masih lumayan. Tapi puluh-puluh ribu, hampir semuanya terkendala. Kemudian di Kalimantan, kemudian di Sumatera, demikian juga. Saya menelaah bahwa kegagalan itu karena konsepnya sama sekali tidak melibatkan pelaku pertanian, yakni petani. Jadi waktu pembukaan lahan, petani tidak mengerti bagaimana membukanya. Waktu pencetakan sawah, petani juga tidak memahami. Kemudian setelah sawah jadi, petani diajak untuk menggarap, dikasih modal, dikasih bibit, kemudian ditinggal. Maka terjadi kegagalan di mana-mana. Di Sumatera gagal, Kalimantan gagal, Irian gagal. Sekali lagi, kalau 1.000 kemudian hasil 100 bisa digarap oleh petani dengan baik, mungkin gagalnya tidak total. Tapi ini ratusan ribu, tidak sampai 1.000 yang bisa digarap dengan baik. Nah, ini tidak kita pahami cara yang seperti itu. Sedangkan modal yang dikeluarkan, digelontorkan atas nama food estate, itu luar biasa besarnya. Andainya itu Syekh yang melakukan, saya yakin, kalaulah tidak 100%, 90% itu bisa jalan. Karena semuanya dijamin. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini saya ingin memberi koreksi tapi secara nyata. Direct koreksi tapi dengan hal, dengan perbuatan. Maka tatkala kita masuk ke Halmahera, di suatu tempat, Halmahera Barat, yang tidak ada satu bidang sawah pun yang dicetak dan yang dikerjakan dengan baik. Nah, saya mau memberi koreksi itu di sana, di tempat yang tidak ada sawah. Di sana ada sawah ratusan hektar, konon sudah dibuka pada entah tahun berapa gitu. Tapi nggak bisa dijalankan karena antara air yang masuk untuk mengairi sawah
dengan tatkala ada air besar yang datang dari hujan, tidak ada jalan keluar. Maka sepanjang tahun lahan yang konon dicetak itu sama sekali tidak berfungsi yang berarti. Nah, saya mau memberikan koreksi atau kritik Ebawen. Kritik Ebawen itu kritik membangun. Nah, di tempat sana ada lahan yang awalnya disiapkan untuk transmigrasi. Berjalanlah gelombang pertama transmigrasi, yang kedua disediakan 300 hektar, namun tidak berjalan lagi transmigrasi. Saya mohonkan di situ 100 hektar minimal untuk percontohan sebagai kritik Ebawen. Kritik membangun. Gimana nanti? Tentunya sistem modern tidak kita tinggalkan. Tapi sistem tradisional pun kita gabungkan. Jadi spirit tradisional petani dengan modern sistem pertanian kekinian itu digabung. Apa itu artinya? Tempat di situ ada petani, yang petaninya adalah belum modern, maka tatkala kita membuka lahan itu, kita konsolidasi maknanya, kita ajak petani untuk melihat. Setelah melihat, kita berikan informasi begini yang dinamakan konsolidasi. Kemudian kita libatkan untuk dapat mengoperasionalkan peralatan-peralatan yang ada. Kita libatkan tentunya sebagai yang pertama adalah peserta kerja. Seperti konsep kita bahwa pembangunan dari desa itu, yang kerja adalah masyarakat di situ, masyarakat petani kah, masyarakat desa di situ kah. Pertama melihat, kedua kita kasih informasi, ketiga kita libatkan untuk mengoperasionalkan peralatan-peralatan yang ada. Sehingga petani atau masyarakat setempat terlibat dari sejak dini. Terlibat dari sejak membuka. Kita sampaikan biaya pembukaannya sekian. Maka kalau pembiayaan sekian harus mendatangkan hasil seperti yang dikeluarkan permodalan itu. Kalau seperti ini, dalam jangka pendek ataupun jangka panjang, petani itu merasa dirinya terlibat di dalam pembukaan atau konsolidasi lahan untuk mempersiapkan pangan mereka. Bagaimana dengan nilai ekonominya? Ada barang, ada pembayaran. Itu siapapun akan begitu. Daripada tidak ada barang, ambil dari tempat jauh dan membayar mahal. Maka nanti nilai ekonominya akan lebih ekonomis. Mengapa? Karena ada barang, produksi daripada pertanian terpadu tadi, yang terlibat di dalamnya masyarakat desa itu, kemudian menghasilkan, yang kerja mendapat upah, yang punya modal mendapat untung, dan diberikan pada masyarakat setempat hasil yang dihasilkan oleh pertanian yang dibuat tadi itu. Nah, ini konsep ini akan kita lakukan. Dan pasti bisa dijalankan. Karena apa? Kita ikut bersama-sama. Jadi bukan diserahkan pada pemborong. Kita bersama-sama, masyarakat desa itu diajak dengan sistem apalah. Tapi yang jelas, siapa kerja dapat upah. Dan dapat upah juga dapat teknologi. Itulah yang dikatakan diberikan informasi. Nah, informasi yang diberikan itu adalah
pengetahuan baru. Sehingga semangat petani tradisional disimpan baik-baik, dikembangkan baik-baik, modern system dikenalkan pada spirit tinggi tadi itu. Traditional system dengan paduan modern system. Itulah yang namanya tradisional kontemporer. Dipadukan secara adil dan manusiawi. Bagaimana disatukan? Petani terlibat, masyarakat desa terlibat, mendapatkan upah, itu adil. Manusiawi, setelah itu diajak bersama. Entah itu kemitraan, apa namanya yang istilah itu apa? Istilah plasma dan inti plasma. Apalah istilahnya? Istilah tidak penting. Yang penting petani dan masyarakat desa itu ikut masuk dalam proyek pembukaan atau konsolidasi lahan untuk pertanian pangan itu. Apapun nanti namanya, tidak terlalu muluk. Kita punya bahasa lumbung pangan. Lah ya mbok jangan di Inggris-Inggriskan, orang nggak ngerti. Nah, apa itu? Food estate. Belum tentu benar itu, food estate kok lumbung pangan itu. Belum tentu benar. Ya lumbung pangan saja. Apa? Lumbung pangan itu tradisi. Tradisi bangsa. Kalau food estate nggak tahu. Kalau lumbung itu artinya satu tempat yang terjaga rapi, baik dari penyakit maupun dari hama. Diisilah pangan. Pangan yang tentunya bukan pangan yang siap saji, tapi simpanan pangan untuk ke depan. Tatkala musim paceklik bisa digunakan. Itu namanya lumbung pangan. Saudara-saudara, kita bisa menghitung kalau tempat yang kita tempati itu nanti namanya Halmahera Barat, penduduknya 143.000 sampai 146.000. Coba dihitung. 120 kilo. Satu orang, satu tahun. Kali 143.000. Berapa itu kilogramnya? Dibagi 1.000. Berapa ton itu? Tidak banyak kan? Coba berapa itu? Kalkulatornya cepat. Berapa? 17.160 ton. 17.160 ton. Mari kita hitung. Itu sedikit sekali keperluannya. Keperluan lahannya itu sedikit sekali. Andainya yang 100 ini dijadikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, artinya dalam kuartal kedua itu tempat sudah bisa menghasilkan. Ketiganya sudah bisa menghasilkan. Kalau lahan bukaan baru itu biasanya subur. Kita ambil saja 5 ton. 5 ton kali 100. 500 ton. 500 ton dibagi kali 1.000. 5 kali 1.000. 500 kali 1.000. 500.000 dibagi 120. Berapa? Sudah 4.166 kepala yang bisa makan. Prosentasikan dibagi 143.000 kali 100. Dibagi 143.000 kali 100. 2,9%. Wujud yang namanya lumbung pangan itu wujud. Membuka 100, jadi 100, menghasilkan. Membuka ribu-ribu juta hektar yang jadi hanya
100. Itu sama gagal total. Kegedean bondo. Nah, tentunya karena kegedean bondo ini ada unsur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya di sana ada luang korupsi. Ya ini. Maka gagal itu karena ada ruang KNRNC, korupsi. Jadi kegagalan itu karena ada ruang KNROP-NC, korupsi. Nggak gagal-gagal amat kalau tidak ada korupsi itu. Kalau 1000, ya paling tidak 500 lah itu. Nggak gagal, wah itu sudah bisa sesumbar itu. Walaupun jadi 500 itu juga ada ruang korupsinya. Kalau 100 jadi 100, 0 korupsi. Rakyat tidak bisa menikmati, teknologinya tidak ketahuan, amblasnya kemana itu. Dananya, wallahu a'lam bishawab. Pengalaman dari ini, tatkala kita masuk ke lokasi yang non sawah itu, nah kita buktikan nanti. Master-master kita harus bertanggung jawab. Master pertanian. Tidak boleh ngomong master pertanian, tapi tidak bisa menyediakan lumbung pangan. Tidak, jangan pakai bahasa as-is-os. Lumbung pangan. Coba angkat tangan yang master pertanian ini. Masya Allah, hari Jumat di depan ini sudah banyaknya, bukan main. Dari sudut sana 1. Coba 2, 3, 4, mana lagi 5. Belakang nggak ada. Berarti tidak sholat di masjid ini. Master pertanian, oh di asrama ya. Ya, jadi master pertanian ikut bertanggung jawab, wajib bertanggung jawab. Karena kita sudah masuk ke kritik ebouwen. Kritik membangun. Kata orang Belanda itu kritik ebouwen. Jadi Belandanya lagi, on vogel in the hand is better than 10 in the leg. Kemampuan 1 di tangan jauh lebih baik daripada 10 yang di awang-awang. Ini sedikit tapi in the hand, di tangan. On the vogel in the hand is better than 10 in the leg. Leg itu langit. Kalau tidak percaya bahwa itu bahasa Belanda, tanya orang Belanda gitu. Dulu saya senangnya karena ada leg gitu. On the vogel in the leg. Hafal. Itu peribahasa Syekh dari orang Irian dulu. Ya, sekian saja. Master pertanian bertanggung jawab. Tatkala diperintahkan, jalan ke Al-Mahirah. Jalan, jangan bertanya, naik apa Syekh? Kalau perlu jalan kaki. Ini kritik ebouwen itu harus begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.